Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Imam di sini dan sekarang di depan saya ini sudah ada Vario Tekno 125 Helm In tahun 2013. Sekarang saya mau nyobain gimana rasanya berkendara menggunakan motor ini, teman-teman. Jadi memang ini motor udah lama begitu, tapi saya penasaran aja gimana rasanya setiap hari kita pakai motor sport, dan sekarang saya mau cobain rasanya gimana nyobain motor matic yang meskipun ini untuk motor matic yang sudah lawas, tapi perlu diketahui bahwa motor ini merupakan motor pertama dari Honda yang starternya itu halus banget, teman-teman. Starternya kalau yang Vario sebelumnya atau Beat yang sebelum varian ini tuh kan kalau di starter itu keras banget bunyinya, cekrak-krak gitu ya. Sedangkan untuk motor yang ini tuh bahkan sampai nggak kerasa gitu, seolah-olah langsung nyala aja mesinnya gitu ya. Dan ini kita bahas sedikit tentang desainnya. Jadi di desain motor ini pada waktu itu tahun 2013-2014 itu sangat futuristik sekali. Lampu depannya ada 2 buah, kemudian lampu senjanya juga ada 2 buah di bagian depan, 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian di bagian belakang juga ada 3. Di bagian belakang ini dia punya jarak yang sangat lebar, teman-teman, sehingga Honda itu perlu menambahkan spekbor kecil supaya bagian mesinnya itu nanti nggak terciprat air ya, teman-teman ya. Terus untuk di bagian bagasinya ini yang luas banget, teman-teman, dan ini untuk helm full face itu bisa masuk. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya motornya ini kotor banget ya, karena ini motornya dipakai rame-rame, teman-teman, bukan dipakai secara pribadi, jadi wajar kalau kurang perhatian ini motor. Sekarang kita coba langsung rasakan gimana sih rasanya berkendara menggunakan si Vario 125 yang tahun 2013. Nah, di bagian speedometernya ini sekarang sudah ada digitalnya, untuk fuel meter dan odometernya udah digital, teman-teman. Kita coba nyalakan, dan ini udah injeksi ya, teman-teman ya. Terus kita coba starternya ya. Starternya ini generasi pertama Honda bikin starter yang halus banget seperti ini, teman-teman. Nah, tahu-tahu dipencet nyala gitu aja mesinnya ya. Nah, sekarang kita coba jalan. Nah, untuk posisi berkendaranya ini enak banget, teman-teman. Serius, ini enak banget. Duduknya tegak, kakinya bisa masuk gini. Ya, ini keunggulan mutlak dari motor matic sih ya. Kenyamanan itu menjadi jualan utamanya untuk motor matic, teman-teman. Oh ya, untuk motor ini sendiri itu bobotnya 112 kg. Ya, memang itu lebih berat dibandingkan motor Beat yang rata-rata kan itu di bawah 100 kilo ya. Tapi meskipun berat, ini tarikannya kalau barunya sih enteng, tapi kalau ini ya aduh, berat banget, teman-teman. Nah, ini waktu baru Honda klaim itu 0 sampai 60 km per jamnya itu hanya tuntas dalam waktu 7 detik saja, 6 sampai 7 detik gitu. Pas kondisi baru, tapi karena ini sudah lama ya adanya seperti ini. Nah, itu tadi meskipun bobotnya itu di atas 100 kilo, bahkan sampai 112 kg untuk motor ini, tapi handlingnya itu enak banget ya. Motor nurut banget, teman-teman, kanan kiri gitu ya. Dan duduknya juga enak, meskipun untuk joknya ini agak sedikit keras sih, tapi dibandingkan Honda yang lain ini masih empuk sih. Apalagi kalau dibandingkan dengan Honda sportnya yang Verza itu parah itu sih. Verza itu joknya keras banget, teman-teman. Ini terbilang masih cukup empuk dan bisa ditoleransi lah untuk yang jok semacam ini di motor matic ini, teman-teman. Jadi untuk motor ini tuh belum ada teknologi ISS-nya, idling stop system. Ini belum ada ya, karena versinya ada sendiri. Yang ini nanti yang versi nggak ada. Yang ada itu biasanya dulu itu dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi untuk yang ISS itu, teknologi ISS itu sekarang sudah di motor Beat pun juga sudah disematkan teknologi itu, teman-teman. Dan waktu pertama kali launching
Si Vario Tekno ini tuh diklaim Honda itu 30% lebih hemat dibandingkan dengan Vario generasi sebelumnya yang menggunakan karburator, teman-teman. Klaimnya Honda seperti itu, tapi itu tadi ya, karena performanya motor ini tuh saya bandingkan dengan Vario yang sebelum ini yang starternya itu masih keras banget, itu memang ini jauh lebih baik, tapi kan ada konsekuensinya, dimana performa yang baik ini, performa yang cukup kencang ini dibandingkan dengan Vario yang sebelumnya, konsekuensinya adalah penggunaan kompresi tinggi. Jadi untuk karburator, untuk ruang bakarnya ini kompresinya tinggi banget, ya nggak tinggi banget sih, tapi tinggi di angka 1:11, sehingga di kompresi tinggi semacam itu si motor ini itu diharuskan itu memakai bahan bakar yang mempunyai nilai oktannya itu di atas 92. Jadi kalau nggak Pertamax ya Pertamax Plus gitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak timbul kerak di ruang bakar gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan motor ini diisi bahan bakar yang di bawah nilai oktannya di bawah 92, nanti lama-kelamaan kan juga akan timbul kerak. Meskipun untuk motor ini yang saya gunakan sekarang tuh diisinya juga Pertalite ya, yang nilai oktannya itu di bawah 92. Ya lagi-lagi ini karena motornya dipakai rame-rame, teman-teman. Tapi secara keseluruhan untuk berkendara sih ini masih enak ya, masih enak banget, apalagi pas masih baru. Tapi ya gini adanya sih untuk motor yang dipakai bareng-bareng ya seperti inilah. Kurang perhatian, apalagi perawatan ini kotor aja nggak dicuci gitu ya. Ini patah handle rem belakang ini patah juga nggak dibiarin aja, yang penting masih bisa dipakai aja, yang penting masih bisa jalan aja gitu. Dan ini sekarang saya sedang berada di Kota Semarang sih. Masuk Kota Semarang belum sih, ini nggak tahu ya, tapi ini mau ke Kota Semarang saya. Untuk handle-nya enak banget sih, ini nyaman banget sih teman-teman, dibandingkan dengan motor sport sih. Motor sport mah nggak ada, dengan ini mah nggak ada bandingannya sih, jauh lebih nyaman motor ini ya. Meskipun performanya nggak seperti motor sport pasti saja, karena kan beda jualan sih ya. Kalau motor sport kan lebih ke bukan jualan nyaman, kalau ini kan jualan kenyamanan untuk motor matic seperti ini. Nah ini karena udah siang, udah mulai panas, saya nggak pakai jaket teman-teman, saya mungkin akan agak sedikit lebih cepat gitu ya. Dan di tahun ini, tahun 2020 ini, untuk motor ini berarti udah berapa tahun itu? 7 tahun, 6 tahun lah ya, 7 tahun 6 tahun, dan harga sekennya pasti udah jatuh banget. Dan kalau misalkan teman-teman mau untuk harian sih ini nggak ada masalah, untuk harian berangkat kerja, pulang kerja, lewatin macet-macet kayak gini, itu enak banget teman-teman. Tapi kalau misalkan dipakai untuk perjalanan jauh ya enggak sih. Ini ada apa ya? Pohon ambruk. Bukan pohon ambruk deng, memang ditebangin itu supaya nggak ganggu jaringan listrik. Oh, ini kayak gini gimana nih teman-teman nih? Yo, yang berkendara itu jangan suka seperti ini ya. Makan jalan orang tuh namanya tuh. Ditabrak sebenarnya halal tuh. Loh. Ini gas udah pol teman-teman nih. Masih ngangkat. Nah itu depan nanti ada lampu merah, coba kita tarik gasnya penuh ya. Sorry, saya salah. Ayo. Lama banget teman-teman. Tarikannya ini udah nggak ada ya, sebatas bisa jalan aja gitu lah ya. Kalau untuk
mengunggulkan performa ini nggak banget. Lebih baik cari yang lain aja motor. Tapi kalau untuk harian, sekedar untuk orang tua gitu, untuk bapak-bapak, mak-mak yang mau belanja ke pasar gitu kan, nganterin anak sekolah, ya ini udah cukup sih. Udah cukup banget, udah nyaman banget. Nah, teman-teman, di depan saya itu ada Lawang Sewu, udah sampai depan Lawang Sewu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk di kota Semarang ini ojek online itu banyak banget ya, baik Gojek ataupun Grab itu udah banyak banget. Wow. Ini spionnya udah kayak gini, teman-teman. Oh alah. Nah, ini di depannya Lawang Sewu tuh ada Tugu Muda, teman-teman. Kita akan belok kanan ya. Tugu Muda, ini tempat favorit saya, teman-teman. Kalau misalkan mau nongkrong atau apa gitu nih, biasanya saya suka di sini di Tugu Muda. Malam hari tentunya ya, malam hari karena di pusat kota gitu kan. Di situ kita bisa lihat Lawang Sewu. Ya, indah aja sih menurutku gitu. Tapi yang nggak sukanya apa ya, nggak ada yang suka aja, suka di Lawang Sewu itu. Mungkin itu saja teman-teman ya, untuk nyobain apa sih Vario 2013 ini, karena saya juga udah mau sampai ke tempat tujuan. Dan teman-teman kalau misalkan mau komen, silahkan di kolom komentar. Yang punya pengalaman dengan motor ini silahkan komentar aja. Kalau mau subscribe aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu saja, sampai di sini aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.